rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya pada akhir zaman. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah atas nama Ketua Tax Center Universitas Swadaya Gunung Jati yang sangat singkat menjadi UGJ. Tax Center UGJ ini sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang didirikan pada tanggal 12 Desember 2013. Pada saat itu Tax Center UGJ berada di urutan 101 perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia pada tahun 2013 dan urutan ke-6 di lingkungan Kanwil DJB Jawa Barat 2. Alhamdulillah dalam perjalanan ini Tax Center pada tahun 2015 mendapatkan penghargaan dari Kanwil DJB Jawa Barat 2. Tax Center UGJ ini senantiasa yaitu berupaya untuk melakukan pengembangan pendidikan dan para peserta webinar tentang Hari Pajak, peran pajak mendorong perekonomian Indonesia di masa pandemi. Adanya acara ini merupakan sebuah keluarga besar yang saling bersinergi supaya melalui sivitas akademika ini masyarakat bisa mengerti tentang pajak yang menghasilkan berbagai manfaat untuk kemaslahatan negara. Kami menyadari bahwa keluarga besar DJB mengemban amanat yang tidak ringan. Antara lain, harus meyakinkan masyarakat bahwa kita semua warga negara Indonesia wajib membayar pajak untuk kepentingan pembangunan. Oleh karena itu, untuk seluruh akademika di berbagai perguruan tinggi, khususnya di wilayah DJB 2, artinya untuk bisa membantu mensosialisasikan program-program dari DJP kepada masyarakat luas. Demikian yang kami dapat sampaikan pada kesempatan ini. Selamat mengikuti acara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan meridhoi setiap upaya kita dalam memperkenalkan pajak kepada masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yudi yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke inti acara, yaitu penyampaian materi dengan tema peran pajak dalam mendorong perekonomian Indonesia di masa pandemi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yakni Bapak Apriman Asfar, SEMM, selaku akun representatif KPP Pertama Cirebon 1. Kepada Pak Apriman, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ai. Materinya bisa dilihatin Mbak Ai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini di mana saya mendapat tugas untuk menyampaikan teks kampus istilahnya ya. Nah, sehubungan dengan memperingati Hari Pajak tanggal 14 Juli. Perkenalan tadi saya sudah dikenalkan, nama saya Apriman Asfar. Saya bertugas di KPP Pertama Cirebon 1 sebagai akun representatif. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat untuk Pak Yudi sebagai pengelola Tax Center
Universitas Gunung Jati, kemudian para dosen-dosen UGJ, kemudian para peserta yang mengikuti acara ini. Nah, untuk Tax Go ini sebenarnya merupakan program dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, biasanya kita langsung tatap muka, tapi sehubungan dengan adanya pandemik ini, maka kita lakukan secara online. Dan teks ini biasanya kita selenggarakan ke tingkat SD, SMP, dan SMA. Kebetulan saya sudah pernah mendapat tugas di SD, di mana kalau SD itu materinya jadi pengenalan tentang pajak atau pengenalan pajak secara dini, dan materinya juga tentang bagaimana pajak, terus kuis-kuis atau permainan. Kemudian juga di SMP juga gitu sama, lebih banyak ke permainan atau kuis. Kalau SMA lebih maju sedikit karena materinya mungkin sudah agak berkembang. Nah, untuk yang kampus ini, untuk mahasiswa, mungkin materinya ya lebih agak mendalam sedikit karena kita ketahui mungkin di kampus itu sudah dikenalkan materi perpajakan. Oke, kita mulai saja ya. Nanti untuk masalah pertanyaan kita silakan setelah materi ini saya sampaikan. Oke, kita mulai dengan materi pertama. Nah, ini di slide pertama ini ada generasi emas sadar pajak. Dan di situ ada lambang mahasiswa sesuai dengan acara ini Tax Go kampus ya. Kita ketahui bahwa kewajiban pajak telah diamanatkan sejak Indonesia merdeka, yang mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertulis bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang. Nah, pajak merupakan salah satu instrumen penting di mana untuk membangun keunggulan-keunggulan strategis bangsa. Salah satunya untuk peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia SDM Indonesia dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sebagaimana kita ketahui bahwa peran pajak dalam pembangunan ini sangat besar sekali. Kurang lebih 75% dalam APBN itu semuanya bersumber dari pajak. Dan kurang lebih 20% APBN digunakan untuk dana pendidikan. Nah, kemudian di sini ada perjanjian MOU terkaitan dengan pajak dan pendidikan, yaitu MOU antara Menteri Keuangan dengan Kemenristek Diktik, yaitu membuat kesepakatan tentang peningkatan kerjasama perpajakan melalui riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Kemudian penandatanganan nota kesepakatan ini menandakan bahwa kesadaran pajak menjadi salah satu kurikulum pada perguruan tinggi dan dijalankan program inklusi kesadaran pajak pada perguruan tinggi. Saat ini telah diterbitkan buku-buku bahan ajar mata kuliah wajib umum. Nah, dan mungkin teman-teman nanti mahasiswa mungkin bisa mengunduhnya di laman edukasi.pajak.go.id. Kembali lagi di sini, kenapa di sini generasi emas sadar pajak? Nah, generasi emas Indonesia yang bermutu dan berkarakter sadar pajak dapat terwujud. Dengan begitu, kepatuhan perpajakan yang tinggi pun dapat terwujud. Diharapkan pada generasi emas
yang sadar pajak, setiap individu telah memahami bahwa menjalankan kewajiban pajak, membayar, menyetorkan, dan melaporkan pajak sebagai salah satu kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia, dan mengubah image yang selama ini kalau bayar pajak itu terpaksa. Tapi dengan adanya generasi muda emas ini, maka menjadi tren. Karena mahasiswa nanti untuk berikutnya akan menjadi wajib pajak apabila sudah punya penghasilan sebagai usahawan, maka mahasiswa yang diharapkan menjadi wajib pajak. Oke Mbak, lanjut. Next, berikutnya. Slide yang kedua Mbak, silakan. Agak turun ini Mbak. Oke. Mana? Di sini bagaimana sih suatu negara itu menjadi maju? Nah, kita lihat pernyataan dulu. Apa sih itu negara maju? Negara maju adalah suatu negara yang rakyatnya mempunyai kualitas dan kesejahteraan yang tinggi. Nah, untuk mendapatkan itu bagaimana? Pasti ada yang menopangnya. Bagaimana suatu negara itu menjadi sejahtera, ke masyarakatnya tinggi? Pasti ya ada salah satunya dengan pendapatannya yang meningkat, kemudian penganggurannya rendah, tingkat pendidikan yang tinggi. Nah, semua itu pasti ada yang untuk mencapai ke situ pasti ada yang menunjangnya. Salah satunya pajak. Kemudian bagaimana pemerintah dapat mengelola negara? Kita ketahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan selaku kepala pemerintah yang memegang kekuasaan adalah Presiden. Kemudian dalam pengelolaan negara tersebut, Presiden dibantu oleh Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara tersebut, di mana keuangan negara tersebut dalam tahap pengelolaan tersebut direncanakan penatausahaan, pelaporannya, pertanggungjawabannya, pengawasannya, semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oke, lanjut Mbak. Next. Next materinya. Oke. Negara membutuhkan dana untuk dapat memutar roda pemerintah. Pasti. Negara pasti membutuhkan dana, di mana dana tersebut digunakan untuk proses, untuk pembangunan, untuk menjalani roda pemerintah ini. Pasti butuh dana. Dari manakah dana tersebut? Next, Mbak. Nah, sumber-sumber pembiayaan negara. Istilahnya sumber-sumber penerimaan negara. Jadi negara itu untuk mendapatkan biaya untuk mengelola negara ini ada sumber-sumber pendapatannya. Dari mana? Pertama itu pinjaman dari luar negeri dan dalam negeri. Maaf ini kok, maaf Mbak, ini kok ada suara apa ya Mbak ya masuk? Ya. Pinjaman dan luar negeri, pinjaman luar negeri dan dalam negeri. Nah, kalau pinjaman dalam negeri termasuk salah satu sumber pembiayaan atau penerimaan negara, di mana ketahuin bahwa dengan sumber pinjaman luar negeri ini, maka akan berdampak pada bunga yang sangat tinggi dan utang kita akan menjadi besar. Ini kita ketahui bahwa saat ini negara kita termasuk negara yang mempunyai utang yang sangat tinggi. Nah, dengan pinjam luar negeri maka utang kita makin besar ini, makin tinggi, bunganya makin besar. Kemudian
Sumber penerimaan yang lain apa? Yaitu menjual sumber daya alam. Kita ketahui bahwa Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam seperti hasil tambang, emas, batu bara, dan lain-lainnya. Tapi sumber daya alam itu tidak bisa diperbarui. Jika digali terus, diambil terus, maka akan habis. Maka habis sumber penerimaan kita. Dan yang ketiga, sumber penerimaan negara kita yaitu dari pajak. Pasti ya, karena dari pajak ini hampir 75% sumber penerimaan negara dibiaya untuk pengelolaan negara ini dibiayain dari pajak. Hampir 75% biaya negara, operasional negara diperoleh dari pajak. Next, Mbak. Ya, Bu Moderator. Ya, monggo Bapak. Narasumber saya izin ya. Terima kasih Bapak. Next, Mbak. Nah, ini kita lihat pendapatan negara. Pendapatan negara kalau kita lihat dari data ini, penerimaan terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, kemudian hibah. Kita ketahui bahwa untuk penerimaan pajak ini ya terdiri dari pajak penghasilan, ya penghasilan dari PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, PPh final, kemudian pasal 25, OP badan dan pasal 15 dan lainnya. Kemudian ada pajak pertambahan nilai. Kemudian juga ada pajak penjualan barang mewah, kemudian pajak ekspor, biaya masuk dan cukai, kemudian ada biaya materai. Ya. Kemudian penerimaan yang lain itu penerimaan negara bukan pajak. PNBP. PNBP ini seperti apa sih yang termasuk PNBP? Nah, jenis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Nah, jenisnya apa aja? Penerimaan kembali anggaran, sisa anggaran, dan sisa anggaran pembangunan. Misalnya gini, penerimaan kembali anggaran gini, setiap pemerintah satker-satker, mereka itu ada DIPA, dan setiap DIPA itu ditentukan berapa besar dana yang akan digunakan oleh mereka. Misalnya Dinas Pendidikan menggunakan dana sekitar triliunan. Ternyata dari penggunaan dana tersebut ada sisanya, tidak habis dalam 1 tahun. Maka sisa dananya itu disetor kembali dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak. Nah, kemudian penerimaan hasil penjualan barang kekayaan negara. Ya, negara mungkin punya kekayaan, misalnya gedung negara yang sudah rusak kemudian dijual. Nah, nanti penghasilan atas gedung itu dimasukkan negara dalam penerimaan negara bukan pajak. Kemudian penerimaan hasil penyewaan barang atau kekayaan negara juga. Biasa kan pemerintah juga punya gedung pertemuan, ruang meeting room, kemudian atas gedung tersebut jika disewakan karena itu punya pemerintah, maka atas penerimaan setoran tersebut disetor dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak. Kemudian penerimaan hasil penyimpan uang negara giro, kemudian penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah. Ya biasanya gini, dalam penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah, misalnya dalam hal pekerjaan proyek, ternyata dalam proyek itu kan ada SPK perjanjian untuk penyelesaian pekerjaan tersebut. Ternyata dalam prakteknya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan tidak diselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan. Nah, atas keterlambatan tersebut dikenain sanksi denda. Nah, denda tersebut nanti masuknya penerimaan negara bukan pajak. Kemudian penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang. Nah, dokumen lelang itu misal gini,
dari kekayaan negara itu melelang harta wajib pajak yang atas utang pajaknya. Nah, atas lelang atas sita objek pajaknya itu nanti dijual. Nah, atas penjualan tersebut nanti bisa dimasukkan dalam penerimaan yang bukan pajak. Kemudian hibah. Kalau hibah ini yaitu pemberian kepada pemerintah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, tetapi bukan bersifat pinjaman. Dan hibah ini diberikan tanpa kontrak khusus. Nah, itu ya. Biasanya hibah ini biasa di kampus. Saya pernah melihat di kampus pernah mendapatkan hibah membangun gedungnya, itu mendapat hibah dari luar negeri. Oke, lanjut Pak. Materi berikutnya. Ini apa nih? Ya, mekanisme pengelolaan APBN. Nah, di sini anggaran pendapatan belanja negara ini nanti diolah. Kemudian mekanismenya dari mana? Nah, kita lihat di bawah wajib negara, wajib pajak sebagai pembayar pajak itu ada yang berbentuk badan, bentuk perorangan, kemudian bentuk yayasan, bentuk koperasi. Maka jika mereka telah menghitung kewajiban perpajakan, kemudian mereka akan membayar pajak. Pajak tersebut akan disetor ke negara, ke kas negara melalui bank. Kemudian setelah penerimaan tersebut terkumpul, maka nanti penerimaan tersebut akan dibahas dengan oleh pemerintah dan DPR dalam pembahasan APBN, di mana APBN ini nanti akan dikeluarkan keputusan-keputusan, kemudian berbentuk anggaran pendapatan dan belanja negara, yang mana anggaran pendapatan itu diserahkan ke masing-masing departemen, lembaga, kementerian. Nah, nanti lembaga tersebut akan mengolahnya dalam bentuk seperti di Dinas Pekerjaan Umum. Mereka akan membangun jalan. Kemudian Dinas Pendidikan mungkin digunakan untuk pembangunan gedung sekolah. Kemudian juga dinas-dinas yang lain. Nah, inilah siklus mekanisme pengelolaan APBN. Sumbernya dari mana? Dari kita, warga negara Indonesia sebagai wajib pajak. Oke, next, lanjut, Mbak. Lanjut materi berikutnya, Mbak. Next. Nah, apa sih pajak itu? Mungkin para mahasiswa atau para peserta sudah tidak asing lagi ya. Apa itu pajak? Nah, Mbak, tolong lanjut ke materi berikutnya. Pajak itu satu-satu aja, Mbak ya. Ya, enggak usah semuanya, Mbak. Pakai coba di F5, Mbak. Jadi tidak keluar secara langsung. Yang slide 8. Kita pakai per slide, Mbak. Ya udah. Sini pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara. Nah, kontribusi wajib artinya iuran wajib yang harus disetor ke negara. Kenapa? Karena kontribusi wajib kepada negara artinya harus, jika kita punya penghasilan dan sudah melebihi di atas perhitungan PTKP-nya, maka ada kontribusi wajib. Beda. Jadi istilahnya iuran wajib yang harus disetorkan ke negara. Artinya wajib. Beda dengan kalau kita arisan. Kalau arisan itu kan tidak wajib. Jadi beda dengan arisan. Kalau arisan tidak wajib. Jadi bagi yang mengikut aja yang membayar. Kemudian pajak itu
dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Benar. Pajak ini sifatnya memaksa. Jadi bukan karena keikhlasan. Walaupun dipaksakan, tapi ada undang-undang yang mengaturnya. Jika kita tidak membayar pajak, maka ada undang-undang yang mengaturnya. Jika punya penghasilan, kemudian tidak dibayarkan pajaknya, maka akan dihitung sanksi denda sesuai peraturan undang-undang yang ditetapkan. Kemudian, kontrapretasinya tidak langsung. Benar. Bagi pembayar pajak, dia tidak akan langsung menerima hasil pembayaran tersebut. Beda jika kita membayar parkir motor, karena kita merasa motor kita parkir, motor kendaraan kita aman. Kemudian jika kita membeli makanan di KFC atau itu juga sama pajak daerah ya, tapi kita merasakan. Kemudian dari pajak itu untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Ya benar, pajak itu digunakan untuk membiayai untuk operasional negara demi kemakmuran rakyat. Oke Mbak, lanjut Mbak. Next. Mengapa pajak itu perlu? Nah, tadi sudah disampaikan di awal. Pajak itu hampir 75% penerimaan pajak digunakan untuk operasional negara. Kalau pajak tidak terpenuhi, maksudnya tidak dilaksanakan dengan baik, maka negara untuk operasional negaranya tidak akan berjalan dengan baik. Seperti contoh, ada suatu negara yang pengolahan pajaknya tidak dikelola dengan baik, sehingga negara tersebut akan bangkrut, akan kolab, dan pernah niat ingin menjual negara tersebut. Contohnya negara Yunani, salah satunya. Dan alhamdulillah di Indonesia ini untuk pengolahan pajak dikelola oleh Departemen Keuangan khususnya, Direktorat Jenderal Pajak, itu dapat kita kelola dengan baik dan ditetapkan berdasarkan undang-undang. Oke Mbak, lanjut Mbak. Next. Nah, ini contoh. Lanjut. Next. Yang di atas. Penerimaan perpajakan. Oke. Kalau kita lihat dari grafik ini, kita lihat untuk penerimaan pajak dengan warna biru, ini untuk tahun 2017 ya, kurang lebih 52,6% itu penerimaan negara bersumber dari pajak, ditambah itu untuk penerimaan pajak penghasilan. Kemudian untuk yang biru itu pajak PPN. Kemudian yang kuning itu cukai. Kemudian yang merah pajak lainnya. Kemudian yang hijau biaya keluar. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari grafik ini bahwa yang benar-benar menunjang penerimaan negara itu apa untuk operasi negara, yaitu pajak. Sedangkan yang lainnya sebagai pelengkap. Oke Mbak, next Mbak. Next. Pengaruh pajak. Nah, pengaruh pajak itu apa? Satu, untuk belanja negara. Pasti tadi sudah disampaikan bahwa pengaruh pajak itu sangat besar untuk negara Indonesia. Bukan Indonesia aja, untuk seluruh Indonesia. Bukan, maksudnya untuk seluruh dunia. Pajak itu merupakan penerimaan yang sangat berpengaruh untuk operasional negara. Ya satunya untuk belanja negara, untuk operasional negara kita. Kalau tidak ada pajak, wah bisa negara itu tidak akan berjalan dengan semestinya. Oke, next Mbak. Next. Pengaruh pajak untuk belanja negara. Next.
Untuk pemerataan kesejahteraan, ya. Karena dari pajak itu nanti akan dibangun gedung, dibangun jalan raya, dibangun fasilitas negara. Semuanya bersumber dari pajak. Dan atas fasilitas tersebut akan dibangun oleh departemen-departemen yang menanganinya. Semuanya itu dari mana? Dari pajak. Jalan Trans Papua termasuk salah satunya, jalan yang biasa kita gunakan di jalan itu juga dari pajak semua, gedung dan lain-lainnya. Oke Mbak, next Mbak. Nah, pajak sebagai perwujudan ideologi politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Iya, di sini coba Mbak lanjutin yang ini materinya Mbak di bawah. Pajak sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila. Iya, jadi pajak termasuk sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila. Kemudian pajak sebagai apa lagi Mbak di bawahnya? Dari pajak dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya, jadi pajak yang disetorkan oleh rakyat dalam bentuk wajib pajak, kemudian nanti dari setoran pajak itu, nanti pajaknya digunakan untuk siapa lagi? Untuk rakyat juga. Jadi rakyat yang akan menerima hasil penerimaan pajak tersebut. Kemudian ekonomi kesejahteraan. Dengan adanya pajak mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan sosial. Iya, itu sudah pasti. Jadi pajak juga dapat mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan sosial. Kemudian juga pajak juga sebagai wujud sosial untuk distribusi pendapatan. Benar, nanti jadi pajak yang sudah dapat didistribusikan untuk, contohnya kan termasuk bantuan yang sekarang ini dengan adanya COVID ini, maka ada bantuan tunai langsung ya. Kemudian juga pajak juga merupakan bentuk budaya gotong royong masyarakat. Benar, karena dengan pajak ini masyarakat yang membayarkannya. Terus masyarakat yang membayarkan pajak. Jadi bentuk gotong royong dari masyarakat. Jadi bagi masyarakat yang punya penghasilan dan sudah memenuhi syarat subjek objektifnya, maka sebagai wajib pajak atas penghasilan tersebut menjadikan pajak yang harus disetorkan. Oke, next. Nah, sebagai warga negara sipil, bentuk bela negara adalah dengan membayar pajak. Bayar pajak merupakan salah satu bentuk bela negara di era kemerdekaan. Benar, beda dengan zaman dulu. Kalau dulu kita membela negara dengan untuk mempertahankan negara Indonesia dengan perjuangan, dengan tenaga, dengan pengorbanan kita untuk melawan tentara dari luar penjajah untuk mempertahankan negara kita dalam bentuk membela negara. Sedang zaman sekarang, zaman kemerdekaan ini, dengan bela negara ini kita cukup dengan membayar pajak. Itu juga sama dengan membela negara di era kemerdekaan. Kemudian, nah, pajak juga untuk pertahanan keamanan. Benar. Jadi dari uang pajak ini digunakan untuk membeli keamanan. Jadi dengan uang pajak untuk membeli pertahanan dan keamanan seperti tank, pesawat tempur, untuk membiayai peralatan perang, semua itu berasal dari mana? Itu semua dari pajak. Next, Mbak. Hanya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, target pajak tidak tercapai. Salah satunya disebabkan oleh apa? Karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kita ketahui kurang lebih populasi Indonesia wajib pajak
OP kurang lebih 257 juta. Istilahnya yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak subjek dan objeknya. Tetapi yang baru terdaftar 30,08 juta wajib pajak yang terdaftar. Bayangkan, dengan jumlah populasi sebesar 257 juta, yang terdaftar hanya baru 30. Otomatis kurangnya kesadaran bagi wajib pajak yang seharusnya membayar pajak yang sudah memenuhi syarat subjek dan objeknya. Oke, next. Kemudian kepatuhan wajib pajak badan juga relatif rendah. Istilahnya kewajiban lapornya, kewajiban setornya. Di sini tahun 2017 kurang lebih 2,68 juta WP yang terdaftar, WP badan. Tapi yang benar-benar tertib dalam melaporkan kewajiban pajaknya kurang lebih 699.000 yang lapor SPT. Jadi yang sisanya itu tidak tertib. Kalau memang tertib otomatis banyak hal yang kurang dalam pelaporan ini. Oke, next. Nah, kondisi kepatuhan wajib pajak untuk target pajak ini kita ambil tahun 2017, kebetulan belum ada kita perbaruin. Berasal dari 2 juta orang pribadi usahawan dan perusahaan yang membayar pajak. Sedangkan target yang terdaftar tadi, yang dari awal tadi lebih tinggi, bahwa jumlah wajib pajak yang harus terdaftar 257 juta. Tapi yang bayarin, jika yang membayar pajak bisa sampai 5 juta, maka anggaran kita bisa double atau bisa tercapai. Maka kesejahteraan masyarakat, rakyatnya akan terlaksana dengan baik. Karena salah satu hal penting, pajak merupakan sumber pembiayaan negara. Oke. Tapi ternyata ada loh yang tidak melakukan kewajiban tapi menuntut hak. Biasa disebut free rider. Ya, biasanya gini, orang yang punya kewajiban untuk setor pajak tapi dia tidak mau bayar pajak, hanya menggunakan fasilitas tersebut. Nah, orang tersebut disebut free rider. Istilahnya orang yang mau memanfaatkan, menikmati fasilitas tapi tidak membayarkan kewajibannya. Nah, ini contohnya mereka menggunakan fasilitas tapi mereka tidak membayar pajak. Fasilitas yang ada di misalnya jalan raya apa itu bisa digunakan oleh yang tidak membayar pajak. Jadi menikmati tanpa berkontribusi. Istilahnya sebenarnya dia sudah memenuhi syarat sebagai subjektif dan objektif dan punya penghasilan tapi tidak membayar pajak. Tapi atas fasilitas yang ada dapat digunakan. Ini contoh juga dalam gambar ini kita lihat say no to free rider. Contoh ini di situ dilihat gambar kereta api. Orang yang naik kereta api sebenarnya harus membayar tiket untuk bisa menaik kereta api. Tapi orang ini di gambar tersebut mereka menumpang kereta api di tempat yang bukan semestinya. Jadi menikmati, ini yang dinamakan free rider. Menikmati fasilitas tapi tidak membayar kewajibannya. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan pada awal bahwa MOU antara Kementerian Keuangan dengan distrik ya. Di sini pajak, peningkatan kesadaran pajak pada jenjang dikti, kemudian pengembangan pembelajaran di bidang perpajakan. Jadi di kampus-kampus itu sudah disediain materi pajak. Hampir kampus di Indonesia sudah ada mata kuliah perpajakan. Jadi pengenalan pajak kepada mahasiswa. Kemudian pengembang teknologi bidang perpajakan, kemudian riset di bidang perpajakan. Dan salah satunya di kampus itu sudah banyak yang berdiri tax center. Nah, termasuklah di Universitas Gunung Jati, di mana tax centernya salah satunya
sangat berperan penting, terutama pada kantor pelayanan pajak Cirebon 1. Misalnya kita ada kegiatan penerimaan SPT tahunan, para mahasiswa Universitas Gunung Jati itu ikut terlibat juga, sebagai tim penerima di SPT tahunan. Kemudian jika kita ada kegiatan di luar, sepertinya Tag Go to School ke sekolah-sekolah SMP, SD, SMP, SMA, kita selalu melibatkan mahasiswa UGJ yang tergabung dalam Tag Center. Next, lanjut di sini ada contoh buku-buku yang buku-buku materi kuliah wajib umum MGAU, salah satunya ini tentang kesadaran pajak ya, mata kuliah umum, buku materi kuliah wajib umum. Kemudian bagaimana untuk mendapatkannya? Nanti teman-teman bisa mendownloadnya di www.edukasi.pajak.go.id. Sekarang apa sih seharusnya yang kita lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik untuk negara ini? Jika kita sudah berpenghasilan, kita mempunyai usaha, otomatis subjektif dan objektifnya terpenuhi. Nah, kita sebagai warga negara yang baik wajib mendaftarkan diri. Nah, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kemudian permohonan itu bagaimana cara melaksanakannya? Nanti permohonan wajib pajak untuk memiliki NPWP, jika mereka sudah memenuhi syarat subjektif-objektif, misalnya orangnya kemudian mempunyai penghasilan, maka wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Daftarnya kemana? Bisa langsung ke kantor pelayanan pajak Pratama terdekat dan sesuai dengan alamat domisili KTP. Kemudian bisa secara online di situs DJP online, irigasi.go.id, atau melalui pos atau jasa ekspedisi. Kemudian jika sudah diproses oleh Direktorat Jenderal Pajak, khususnya kantor pelayanan pajak, maka NPWP akan dikirimkan langsung ke alamat sesuai dengan alamat KTP. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat NPWP, diharapkan alamat di KTP sesuai dengan alamat yang sebenarnya. Jika ternyata ada perubahan alamat, segera melakukan perubahan. Takutnya jika mengajukan pembuat NPWP, nanti NPWP-nya tidak nyampe. Kemudian kewajiban menghitung pajak terhutang. Jika kita sudah terdaftar, kita mempunyai NPWP, dan mempunyai syarat subjektif dan objektif, kita wajib menghitung pajak yang terhutang. Atas apa? Pajak pasal 4 ayat 2 final, bersifat final. Contohnya pajak atas pengalihan tanah dan bangunan, pajak atas sewa bangunan, ya. Kemudian PPh pasal 21, pajak atas apa? Pajak atas penghasilan, pajak atas honor, pajak atas kegiatan. Kemudian pajak PP pasal 22 atas apa? Atas pembelian atau impor, pengadaan barang. Kemudian PP pasal 23 atas apa? Atas modal, atas jasa. Kemudian PPh pasal 25, ansuran PPh pasal 25 bulanan untuk orang pribadi. Setelah kita menghitung pajak kita, maka kita akan, setelah dikurang PTKP, maka kita akan tahu pajak yang terhutang. Dan pajak terhutang itu akan kita hitung pajak bulanannya berapa. Ansuran PPh pasal 25 orang pribadi. Begitu juga PPh pasal 26 badan. Kemudian PPN, penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak bagi PKP atau pengusaha. Kemudian pajak penjualan barang mewah, penyerahan barang mewah. Kemudian PPh tahunan. Nah, SPT tahunan. Ini SPT tahunan yang dilaporkan setiap tahunnya. Di mana untuk orang pribadi yang dilaporkan paling lama 31 Maret untuk pelaporan SPT tahun sebelumnya. Kemudian untuk SPT tahun badan paling lama tanggal 30 April untuk SPT tahun sebelumnya. Kemudian PP pasal 15 atas jasa
pelayaran dan penerbangan. Oke, next, Mbak. Proses pembayaran pajak. Nah, selama ini mungkin banyak yang beranggapan bahwa bayar pajak itu tidak. Bayar pajak itu di bank, kantor pos, atau bank persepsi. Jadi selama ini anggapannya salah. Kemudian untuk membayar pajak itu bagaimana caranya? Kita membuat registrasi billing system, di mana sebelum tahun 2015 kita masih menggunakan SSP secara manual ya, surat setoran pajak. Nah, untuk tahun 2016 wajib pajak sudah diwajibkan membayar pajak secara elektronik menggunakan billing system. Bagaimana caranya? Registrasi billing system dulu, kemudian kita membuat billingnya dengan kode setor pajak sesuai dengan jenis pajak yang akan kita bayarkan. Kemudian billing pajak tersebut kita cetak. Setelah itu billing itu kita bawa ke bank untuk melakukan pembayaran. Oke, next. Nah, kemudian untuk membayar pajak itu bisa dilakukan di mana? Bisa di bank, kantor pos, atau bank persepsi, bisa internet banking, bisa melalui ATM, bisa mini ATM. Nanti seperti di awal tadi, sebelum membayar pajak kita membuat billing sistemnya dulu. Nah, nanti billing sistem tersebut kita bawa ke bank, kemudian nanti bank yang akan menerima pembayaran tersebut. Kemudian batas penggunaan billing sistem tersebut selama 1 bulan. Jika billing sudah dibuat selama dalam jangka waktu sebulan belum kita setor, maka akan hilang. Jika hilang, akan terhapus, tidak terdaftar lagi. Jadi pada saat jika billing tersebut sudah mulai 1 bulan, kita serahkan ke bank, nanti bank tidak bisa menerima pembayaran tersebut. Otomatis kita harus membuat kembali. Kemudian untuk kewajiban pelaporan pajak. Nah, dalam kewajiban perpajakan, wajib pajak mempunyai kewajiban lapor SPT, di mana SPT itu terdiri dari SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa sesuai dengan kegiatan. Ada SPT masa PP pasal 21, SPT pasal 22, SPT masa PPN. Kemudian dilaporkan sesuai dengan pajaknya. Pasal 21 dilaporkan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan untuk penyetorannya paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian kalau SPT tahunan tadi telah disampaikan pelaporannya untuk orang pribadi paling lama 31 Maret, sedangkan PPh Badan paling lama tanggal 30 April untuk tahun sebelumnya. Kemudian bisa secara langsung ke KPP terdekat atau secara online, DJP online. Sebenarnya atau melalui pos atau jasa ekspedisi. Untuk sekarang ini kebetulan dari Direktur Jenderal Pajak Kantor Pajak telah mempersiapkan semacam program pelaporan SPT secara online. Itu fungsinya sangat mudah. Berguna untuk mempermudah wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya, di mana lapornya tidak perlu datang kantor pajak, mungkin karena kesibukan, dan lapornya di mana aja, lebih mudah, cepat, dan kapan saja. Kemudian, next, Mbak. Ayo, mahasiswa Indonesia, sing-singkan lengan baju, wujudkan masa depan Indonesia yang gemilang dengan budaya sadar pajak. Ya, karena mahasiswa ini tadi di awal untuk berikutnya, jika sudah selesai bekerja, maka mahasiswa ini akan menjadi wajib pajak yang mempunyai penghasilan, mungkin bisa penghasilan dari pekerjaan sebagai pegawai, karyawan, atau penghasilan dari usahawan. Nah, jadi diharapkan mahasiswa ini karena sudah menerima materi pelajaran perpajakan, maka akan peduli dan sadar tentang kewajiban perpajakannya. Kemudian, mari kita menjadi bagian dari wajib pajak masa depan yang patuh. Karena negara ini berpangku pada mahasiswa.
mahasiswa ini adalah calon-calon pemimpin yang diharapkan oleh bangsa. Oke, saya rasa itu aja materi yang sudah selesai. Mungkin ada hal yang mau dipertanyakan, silakan kepada pembawa acara, saya kembalikan. Ya baik, terima kasih Pak atas materi yang telah disampaikan. Bagi peserta yang akan bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di fitur chat. Di sini ada pertanyaan, Pak, dari kok iya sih? Dari Bambang Irawan, Pak. Pertanyaannya, pajak memainkan peran sangat krusial baik dari fungsi reguleran maupun budgeter. Dalam konteks pemberian insentif dan sejumlah relaksasi, pemerintah telah menggunakan instrumen pajak untuk menstimulus perekonomian secara langsung. Namun pada saat ini, kita berada dalam bayang-bayang double economic shock, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Terganggunya rantai supply global, pembatasan sosial, serta kelancaran cash flow akan berpengaruh dari sisi penawaran. Sementara itu, ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK dan berkurangnya penghasilan harian mempengaruhi sisi permintaan. Melihat permasalahan masa depan sektor pajak dengan adanya pandemi COVID ini, mengingat pandemi COVID tidak bisa diprediksi berlangsung berapa lama dan tentu dengan kondisi ini mengancam aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Seperti itu, Pak. Pertanyaannya apa, Pak? Kurang jelas. Agak putus-putus ini. Ulangin aja, Pak. Jadi kurang jelas ini. Agak putus-putus. Iya, pertanyaannya itu bagaimanakah masa depan sektor pajak dengan adanya pandemi COVID, mengingat pandemi ini tidak bisa diprediksi berlangsung berapa lama. Mbak, putus-putus, Mbak, agak jelas. Bagaimana masa depan putus-putus, Cina? Iya, nggak jelas ini. Apakah karena saya pakai wifi yang agak putus-putus ya? Kurang jelas. Nah, putus-putus. Gini, Pak. Ya. Putus-putus, bagaimana masa depan sektor pajak dengan adanya pandemi ini? Oh, masih putus-putus. Iya. Iya, ulangi, Mbak. Ya. Halo, Pak. Ya, ulangi, ya. Ya. Bagaimanakah masa depan sektor pajak dengan adanya pandemi COVID, mengingat pandemi COVID tidak bisa diprediksi berlangsung berapa lama, dan tentu dengan kondisi ini mengancam aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Oke, coba saya. Nah, putus, Mbak. Halo? Halo? Iya, Pak. Belum jelas ya, Pak? Itu pertanyaannya, Pak. Ini Pak pertanyaannya di share screen.
Istilah apa pertanyaannya kecil ya? Kecil tulisan. Ini. Ya Pak, sudah terlihat ya Pak? Cuman lagi Mbak, kurang ini. Bagaimana Pak? Mas? Oke. Oke, saya bisa. Namun, oke. Oke Mbak, saya bisa jawab intinya. Jadi bagaimana dampak penerimaan pajak dari virus corona mungkin ya Mbak ya. Intinya itu kali pertanyaannya. Iya Pak. Nah, ya. Kalau untuk masalah ini sebenarnya kita yang harus menjawabnya ini pertanyaannya dari kantor pusat Mbak ya. Tapi saya jawab secara umum aja. Dampaknya sangat besar loh Mbak dengan adanya COVID ini. Penerimaan pajak untuk kuartal satu aja tercatat mengalami kontraksi minus hingga 2,5%. Sehingga pengaruh sangat besar dengan penerimaan ini karena adanya penurunan. Nah, di mana kita ketahui bahwa penerimaan negara pajak itu kan digunakan untuk operasional negara. Dengan adanya penurunan ini maka pastinya berdampak dari untuk pembelanjaan operasional tersebut. Nah, untuk kuartal 1 ini tercatat mengalami minus kurang lebih 2,5%. Lebih dari dan yang diramal dan akan diramal ke depannya hingga minus 5,9%. Sudah kita bisa lihat kan, hingga akhir Maret ini kita mengalami 2,5% dari yang direncanakan. Nah, pasti pengaruhnya sangat besar dengan adanya COVID ini. Pajak kita akan turun, baik itu pajak pasal 21, PPh 22, PPN, apalagi dengan adanya pemberian insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan yang berdampak COVID ini. Itu Mbak jawabannya. Iya, seperti itu Mas Bambang. Bagaimana Mas Bambang? Silakan di-unmute. Dan bukan negara Indonesia aja Pak, kayaknya ini hampir seluruh negara dampaknya dengan adanya COVID ini, perekonomian semua dan pajak itu turun untuk penerimaan pajak. Baru PPN, PPh rata-rata pertumbuhannya positif. Yang kedua apa nih Mbak? Ya, yang kedua dari Cynthia. Tahun sekarang Indonesia ini mengalami pandemi virus corona yang mempengaruhi segala. Ini nggak kelihatan. Nah, oke. Tadi kan ini sama nih pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya dengan yang pertama itu kurang lebih sama. Apakah sangat berpengaruh? Sangat berpengaruh sekali, Mbak. Sangat turun. Penerimaan pajak itu sangat turun. Dan apalagi sekarang ini
dari kita pajak dan memberikan insentif kepada para usahawan, para pengusaha yang berdampak COVID. Nah, untuk prediksi ke depannya kita tidak tahu nih Mbak, kapan ini bisa berakhir. Sedangkan intinya pengaruh dengan COVID ini dengan penerimaan pajak, wah sangat besar tadi, udah penurunannya sangat besar sekali. Itu Mbak jawabannya. Iya. Selanjutnya dari Widya, Universitas Riau. Apakah pandemi COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap perpajakan di Indonesia saat ini? Apa pengaruhnya? Mbak, seperti itu, Pak. Itu jawabannya sama. Pengaruhnya sama ya, Pak? Sangat besar. Penurunan penerimaan pajak ini sangat besar sekali. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara efektif dalam menyadarkan masyarakat, Pak, akan efektifnya penerimaan pajak untuk negara? Pak, bagaimana? Gimana, Mbak? Bagaimana cara efektif dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak untuk negara, Pak? Oke. Oke, Mbak ya. Saat ini kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang sukarela kepada pajak itu sangat sulit diwujudkan. Kemudian kita tahu kan kalau pajak itu sifat arti dari pajak itu adalah dipaksakan dan bersifat memaksa, bukan karena keikhlasan. Nah, kemudian bertolak dari frase ini menunjukkan pembayar pajak bukan semata perbuatan sukarela atau bukan karena suatu kesadaran. Nah, terus kemudian frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban negara dengan membayar pajak secara sukarela dengan penuh kesadaran yang sebagaimana aktualitas sebagai gotong royong. Kemudian untuk efektifnya mungkin dari pemerintah pajak sering melaksanakan sosialisasi Mbak. Sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban-kewajiban pajaknya, kemudian tentang pentingnya pajak, kemudian manfaat dari pajak itu. Dan sosialisasinya sering dilakukan baik secara media, secara langsung, secara online, atau langsung tatap muka. Itu aja Mbak. Oke, itu iya, jawabannya. Iya Pak, ini dari pertanyaan Renaldi Alif, hampir sama dari yang sebelumnya. Kalau sama dilewatin aja Mbak. Iya. Dari Ina, adakah sistem denda untuk WP yang bandel bayar pajak? Dan jika ada, menurut Bapak, apakah kebijakan denda bagi WP yang tidak patuh bayar pajak tersebut sudah diimplementasikan dengan baik? Mbak, nomor berapa? Pertanyaan nomor berapa? Nomor 5, Pak. Oh, adakah? Oh iya. Oh iya, oke. Apakah ada sistem denda untuk wajib pajak yang bandel bayar pajak? Iya, oke Mbak. Di tempat kami ini ada namanya pengawasan atas pembayaran pajak. Jadi wajib pajak itu pembayaran pajak ada yang pembayaran pajak dibayar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Nah, bagaimana dengan sistem bagi wajib pajak yang bandel? Atas wajib pajak yang bandel itu maka kita terbitkan namanya surat ketetapan pajak. Nah, surat ketetapan pajak itu ditetapkan karena mungkin pertama denda atas keterlambatan lapor, denda keterlambatan bayar. Kalau denda keterlambatan pasal 7 itu denda misalnya untuk pasal 21 jika terlambat
denda pasarnya 100.000. Kemudian atas kekurangan bayar tersebut dikenakan 2% dari dasar pembayaran pajak tersebut. Jadi denda itu sudah efektif, Pak. Kita tetapkan ke wajib pajak. Kemudian jika masih ada lagi wajib pajak yang bandel, ya kita lakukan pemeriksaan. Maka nanti akan keluarlah surat keputusan surat ketetapan kurang bayar yang harus dibayarkan wajib pajak. Kemudian bagaimana lagi dengan wajib pajak bandel? Nah, nanti kalau ketetapan itu ada batas jatuh temponya kurang lebih 1 bulan. Jika sudah lewat batas 1 bulan, maka tugas ini akan dilaksanakan oleh sesi penagihan dengan surat pemberitahuan, surat teguran, kemudian surat sita atas objek. Kemudian jika wajib pajak masih bandel belum bayar, kita bisa melakukan objek sita atas barang sesuai dengan ini. Kemudian blokir, kemudian pidana. Nah, kemudian kegiatan itu sudah kita laksanakan. Itu aja, Mbak. Iya, Pak. Selanjutnya dari Nida, Pak. Dalam kesadaran kepatuhan wajib pajak yang belum paham betul dengan skema pembayaran pajak ditambah dengan situasi COVID ini, bagaimana upaya untuk memberikan pemahaman pada wajib pajak tersebut, mengingat banyak wajib pajak yang sudah sepuh atau orang tua yang tidak mengerti internet untuk mencari info pajak? Oh, ya oke. Biasanya gini, Mbak, kita di kantor pajak ini ada melaksanakan kegiatan kelas pajak. Jadi bagi wajib pajak yang tidak ngerti bisa melalui WA atau konsultasi melalui internet. Tapi bagi mereka yang kebetulan sekarang kita sudah membuka penerimaan pajak. Jadi bagi mereka yang masih kurang mengerti, kita ada membuat kelas pajak. Jadi di situ akan diajarkan bagaimana cara melapor pajak, bagaimana cara menyetor pajak dan lain-lainnya. Silakan datang ke kantor pajak. Kita ada buka kelas pajak. Ya. Oke, Mbak, itu Mbak. Ya. Ya. Selanjutnya dari Atika Mumtaz. Apa saja langkah-langkah DJP dalam membantu meningkatkan penerimaan pajak tahun ini selain pemberian insentif pajak? Seperti yang kita tahu, tahun ini dengan adanya virus corona mengakibatkan ekonomi turun, sehingga berpengaruh dalam penerimaan pajak. Apa Mbak? Pertanyaan yang nomor 7 ini, Pak. Apa saja? Mana, Mbak? Langkah-langkah dalam apa tuh, Mbak? Dalam membantu meningkatkan penerimaan pajak, Pak. Ya. Oke. Tunggu Mbak ya. Kita ketahui dengan adanya COVID ini, yang mana kita tidak bisa memprediksi kapan berakhirnya COVID ini, maka langkah-langkah yang harus dihadapi, yang harus dilakukan oleh DJP ya tetap satu, melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak dengan mengawasi pelaporannya, pembayaran pajaknya, kemudian selalu memberikan surat pemberitahuan atau surat imbauan kepada wajib pajak tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan wajib pajak. Kita ketahui bahwa dengan COVID ini penerimaan sampai saat ini memang mengalami penurunan dan DJP tetap berusaha melakukan bagaimana caranya supaya penerimaan pajak itu bisa dapat terlaksana dengan tetap
melakukan pengawasan kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Tetap melakukan sosialisasi, baik melalui media ataupun secara tatap muka. Itu Mbak. Itu jawabannya. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Rian Rivaldi. Selain dari instrumen pajak yang diberlakukan untuk menangani dampak COVID-19, apakah ada instrumen lain yang dilakukan pemerintah dalam memutus mata rantai virus ini? Apa Mbak? Nomor berapa? Nomor 8, Pak. Oh, nomor 8. Iya. Ini pertanyaannya tidak sehubungan dengan pajak ini kayaknya, Mbak. Ya. Umum ya. Nah, kalau ini sih ya kita umum aja, Mbak ya. Kalau untuk memutus rantai ya itu tadi kita melaksanakan hidup sehat, kemudian menghindari keramaian. Kemudian jika kita berpergian, jangan lupa pakai masker. Pulang dari bepergian cuci tangan dan rajin cuci tangan. Salah satunya kayak gitu, Mbak. Memutus mata rantai COVID. Ya, tadi hidup sehat, melaksanakan jika kita keluar dari rumah, kita cuci tangan, mandi, kemudian menghindari keramaian. Dan jika kita keluar ya tetap pakai masker. Itu Mbak jawabannya, Mbak. Iya, Pak. Lalu pertanyaan dari Miladia, apakah ada kebijakan baru terhadap pajak UMKM karena dampak COVID-19? UMKM? Ya, ada kebijakan UMKM, yaitu dengan yang COVID kita memberikan insentif, Mbak. Insentif kepada wajib pajak UMKM, itu mereka dibebaskan pembayaran setoran PPh final setiap bulan. Nah, jadi bagi wajib pajak yang UMKM yang berdampak COVID, silakan mengajukan insentif pengurangan pembayaran pajak yang dimulai bulan April sampai dengan Desember ini. Tadinya September, tapi diperpanjang dengan Desember. Jadi memberikan insentif kepada wajib pajak UMKM untuk mendapatkan fasilitas tidak membayar pajak selama COVID ini. Ya, sudah itu Mbak, sudah dilaksanakan. Iya. Lalu selanjutnya dari Poppy, adakah kegiatan jemput pajak door to door bagi masyarakat yang belum paham? Selama ini kita kayaknya sudah, Mbak. Contohnya jika untuk jemput pajak dilaksanakan oleh tim ekstensifikasi, Mbak, itu sudah dilakukan, termasuk salah satunya door to door. Kemudian juga bagi wajib pajak yang belum lapor kita datangin. Kemudian untuk lembaga-lembaga pemerintah yang belum datang, belum melapor pajak, kita melanjutkan sosialisasi pengisian SPT secara bersamaan. Itu sering sudah kita lakukan, Mbak. Dewan Tender sudah melakukan hal itu. Oke, Mbak, sudah? Pertanyaan sudah selesai disampaikan. Di sini sudah tidak ada lagi peserta yang bertanya, Pak. Oke. Saya rasa ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Sebelumnya saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Priman yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi kuis. Silakan kepada para peserta masuk ke halaman
www.quizzes.com. Di sini nanti bagi pemenang 5 besar akan mendapatkan door prize. Dan juga nanti ada peserta yang bertanya dengan pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan door prize juga. Ya, silakan peserta masuk ke halaman www.quizzes.com. Ya, silakan kepada peserta yang sudah masuk ke halaman, masukkan kode gamenya. 42865706. Ya, silakan masuk lagi kepada peserta yang belum join ke www.quizzes.com dengan kode 42865706. Dan bagi yang belum join, untuk nama quiznya, nama peserta, dan di belakangnya nama universitas. Dan bagi peserta juga yang belum mengisi daftar hadir, segera mengisi.
nanti untuk menginput ke e-sertifikat. Kuis akan dimulai 5 menit lagi. Bagi peserta yang belum masuk, silakan masuk ke www.quizzes.com. Dede, saya ngerjain tugas tuh. Saya ngerjain tugas. Oh, ngerjain Dede. Jangan main Dede ya. Lagi kuis saja. Rangkum tuh yang terpenting aja deh. Aduh, malah capek. Ininya rumus ininya kenapa? Oh iya, dari situ. Kenapa deh? Udah biar aja ini kayak diberita yang benar nih ya. Kamu tuh banyak salah-salah buat asal-asal aja nggak nyambung, woi. Ya, kuis akan segera dimulai.
Iya, game telah diakhiri. Untuk pemenang yang kuisis yang juara 1, Cynthia dari kuisis. Iya, untuk juara pertama Cynthia dari UGJ, yang kedua Megasari, yang ketiga Muhammad Halim. Ya, untuk penanya terbaik, yang pertama dari Bambang. Atas nama Bambang. Yang kedua Nidaul Hasanah. Yang ketiga Atika Mumtaz. Yang keempat Ina Kurnia. Dan yang kelima Maulana. Mohon untuk mend-DM akun Instagram Tech Center atau hubungi di WA Group. Dengan format nama, alamat, dan nomor telepon. Ya, sekali lagi bagi para pemenang kuis dan penanya terbaik, harap menghubungkan ke WA Group dengan format nama, alamat, dan nomor HP. Ya, dengan demikian berakhirlah sudah acara pada siang hari ini. Kami berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Kami juga mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan selama kegiatan ini berlangsung. Akhir kata, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, Neng. Foto bersama, Neng. Foto bersama dulu di foto. Iya, Pak. Ya, silakan foto dulu. Bagi para peserta yang masih berada di Zoom, silakan diaktifkan kameranya. Kasih kode 1, 2. Satu. Silakan kodenya nanti, nah. 2, 3. 1, 2, 3. Ulangi, Rok, kamu, Rok, kamu, Rok. Bentar, Rok. Bentar, Rok. Tunggu dulu gitu, Rok. Pembicaranya 1, sit 2 digeser. Pak Apriman. Iya, sudah, Pak.
Terima Ya. kasih, Pak. Oke, sama-sama, Neng. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.